siang, kembali lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita akan podcast dan Q&A bareng bersama sang narasumber yang pastinya kalian pada tahu ya, bersama Bapak Julius Wijaya nih. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang cepat dan tepat mempersiapkan ikan kontes nih. Yuk kalian simak ya. Halo Koi Lovers Indonesia, salam semangat. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Bapak, bagaimana tentang kondisi industri ikan hias pada saat ini nih? Saya akan jelaskan ya. Jadi begini, ada perbedaan ya, yang mendasar ya antara sebelum hadirnya internet. Saya kan sudah terlibat di bidang bisnis ikan hias maupun ikan koi ya. Tentu saya mengalami dua fase ini dan memang kenyataannya berbeda ya. Sebelum ada internet ya, perdagangan itu ya begitu teratur ya. Nggak tahu yang ngatur siapa seperti itu ya. Cuma kita begitu bergerak di bidang ini, kita tahu bahwa saya ingin menjadi puncak daripada rantai distribusi ya, seperti itu. Jadi pada waktu itu saya itu menjadi puncak pertama rantai distribusi. Jadi meskipun produsen itu menempati yang paling atas seperti itu, tetapi di sektor produksi ini, yaitu adalah para pembudidaya, dia tidak punya akses untuk mendistribusikan ya, sehingga harus lewat saya sebagai pengkolek, pengkumpul ya, seperti itu. Kemudian saya bentuk ya sistem distribusinya, ada keagenan di setiap daerah, di setiap luar pulau seperti itu ya, sampai ke bawah seperti itu. Itu berlangsung lancar ya. Kemudian hadir internet ya, dengan berbagai platform ya, media sosial, kemudian ada platform lelang, ada marketplace untuk ikan, ada grup di WA. Tentu model-model bisnisnya akan berubah ya. Ada lagi Azukari dan sebagainya ya. Ini membawa suatu disruption ya, seperti itu. Bagi yang tidak bisa adaptif ya, tentu akan mendapat suatu gangguan seperti itu. Meskipun ya model lama ini masih berlangsung seperti itu, tapi ya ada pasti mengempis seperti itu ya, seperti itu. Ganti dengan model-model baru itu tadi ya, ada kemudahan akses ya, petani dengan mudah, tidak ada kesulitan, dia bisa terhubung dengan banyak orang ya, seperti itu, lebih terbuka, sehingga keharusan ya, hari ini para pembudidaya yang dulu punya ketergantungan terhadap pengepul ya dan sebagainya, kita harus adaptif seperti itu ya. Dari pembudidaya ini harus adaptif. Kemudian distributor, para agen yang berada di zaman out seperti itu ya harus transformasi seperti itu dengan model-model bisnis yang baru, supaya dia tetap berada pada bisnisnya seperti itu, supaya tidak hilang seperti itu. Banyak fenomena yang terjadi di Tulungagung ya, para pedagang-pedagang ini yang sudah besar ya, kemudian dia kehilangan daya jualnya, omsetnya hilang ya, karena tidak mampu beradaptasi seperti itu ya. Kemudian untuk para ini pembudidaya ya,
hari ini dengan keterbukaan, dengan kemudahan akses dan sebagainya, muncullah kompetisi, ya, kompetisi yang ketat seperti itu, ya, sehingga otomatis kita harus bisa menghadirkan produk-produk yang lebih unggul daripada yang dulu. Kalau dulu itu cenderung perubahan terhadap varian ikan, ya, itu cenderung lambat. Tapi hari ini kita lihat banyak sekali para pembudidaya mampu menghadirkan jenis-jenis baru seperti itu. Jadi dia melakukan diferensiasi produk, jadi seperti itu, ya, diversifikasi produk juga. Sehingga hari ini para pembudidaya, ya, itu bisa secara bebas, ya, mengekspresikan kemampuannya, talentanya, ya, kapasitasnya, ya, untuk menghasilkan produk-produk terbaru. Kemudian ya tentu ujiannya adalah di pasar seperti itu. Tentu dia harus belajar tentang digital marketing dan sebagainya supaya dia nggak ketinggalan karena dunia ini cepat berubah seperti itu. Ya, yang pasti kita harus adaptif seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau saya boleh tahu, apa perbedaan ikan koi kontes dengan ikan biasa nih? Oke, saya jelaskan. Jadi perbedaan antara koi kontes dengan koi biasa. Jadi koi kontes itu memang dari awal, ya, dia diseleksi, dipilih, ya, disesuaikan dengan sistem penjurian. Jadi memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, ya, supaya penilaian para juri ini sesuai, ya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari polanya bagaimana, kemudian warnanya, kemudian kiwanya, bagaimana bodinya, bagaimana kerapian daripada sirip, ya, gayung, kemudian ekor dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau untuk koi biasa, ya, biasanya bukan koi biasa ini terus jelek begitu, enggak, ya. Nilai estetika daripada ikan ini kan menurut sudut pandang orang itu kan berbeda-beda. Ekspektasi orang untuk memilih juga berbeda-beda. Tapi tentu kalau untuk dikonteskan setelah diseleksi, ya, memenuhi syarat daripada ikan kontes, kemudian ikan kontes ini, ya, dikeeping, ya, kemudian dikeeping, ya, jadi diberi perlakuan yang istimewa, jadi seperti itu, sehingga dia pada waktu kontes bisa tampil prima, performanya bagus, seperti itu, sehingga butuh para kiper handal, seperti itu. Kemudian juga tak kalah penting adalah faktor nutrisi, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau koi biasanya ya diperlakukan biasa, ya. Untuk biasanya dipelihara sekedar kelangenan atau menemani kita, seperti itu, mengisi kekosongan, seperti itu. Jadi ibarat kalau koi kita analogikan seperti itu, ya, antara kontes binaraga, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus jaga betul, ya, otot-ototnya, ya, supaya bisa tampil prima seperti itu. Untuk selanjutnya, adakah saran atau masukan untuk para penghobi atau pengontes ikan koi ini? Oke, ya. Jadi begini, untuk para penghobi kemudian pengkontes seperti itu, ya. Tentu kalau kita pengen hasilnya bagus, ya. Kalau ikannya bagus, kemudian bisa untuk para penghobi kan bisa dinikmati, ya. Kita bisa tambah seneng seperti itu, ya. Tapi untuk pengkontes, ya, kan pengen yang namanya dapat yang namanya reward, kemudian recognition seperti itu, ya, branding dan sebagainya. Tentu pengen menjadi nomor 1, pengen jadi juara seperti itu, ya. Jadi yang pasti
Anda harus upgrade kapasitas seperti itu. Bagaimana upgrade-nya? Ya, satu yang penting itu adalah kita harus sering menghadiri kontes-kontes, ya, terlibat dalam kontes supaya kita tahu, ya, kekurangan kita apa, sehingga apa, ke depan kita bisa memperbaikinya, seperti itu. Ya, terus seperti itu, belajar itu enggak ada hentinya, ya. Di samping itu kita kan setelah hadir di kontes, ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana orang lain punya ikan, ya, bagaimana dia merawat ikan, ya, seperti itu. Bagaimana koi Jepang, seperti itu. Bagaimana koi di daerah lain, ya, seperti itu. Jadi kita banyak wawasan di situ sehingga kita bisa belajar. Oh, kekurangan saya di sini. Kita bisa tutupi kekurangan itu, ya, dengan kita melihat, kemudian kita belajar. Selalu upgrade kapasitas seperti itu menurut saya. Ya. Mungkin udah cukup untuk Q&A kali ini. Mungkin dari Pak Yuli ada saran untuk para penghobi ikan koi lainnya di seluruh Indonesia. Jadi begini, jadi bisnis koi ini adalah bisnis kelasnya dunia, ya. Jadi bisnis yang mengasihkan, ya, karena nilai estetikanya tinggi, ya. Kemudian dengan akses yang mudah, ya, cepat, mudah. Hari ini memungkinkan, ya. Mikrospot budidaya. Jadi budidaya koi ini, ya, bukan bisa jadi persawahan yang luas seperti itu, tambak dan sebagainya, ya, tapi bisa dikerjakan di rumah seperti itu, di lantai 2, 3, di lahan-lahan ruang yang kosong, ya, sambil kita budidaya, kan seneng, ya, karena bagus seperti itu, asik seperti itu. Tapi setelah besar, ya, ini kan bisa dijual seperti itu, kemudian menghasilkan. Karena apa? Sudah ada platformnya untuk menjual, ya. Jadi saya rasa koi ini harus mengindonesia seperti itu, ya. Jadi bisa jadi suatu mata pencaharian, ya. Mungkin mata pencaharian sampingan, bahkan kalau pengen dikembangkan dengan lebih besar lagi bisa menjadi mata pencaharian pokok seperti itu, ya. Selalu upgrade kapasitas.